pemerintah itu tetap on progress dan sesuai dengan timeline. And betul-betul sebagai pusat pertumbuhan. Melihat perkembangan terbaru IKN Indonesia, pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur bagi penduduk di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Selain itu, pemerintah bersama seluruh elemen bangsa juga mensosialisasikan undang-undang tentang IKN dan peraturan pelaksanaan undang-undang IKN. Guna meninjau perkembangan pembangunan IKN, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi melakukan kunjungan ke IKN. Ada yang berbeda dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Ibu Kota Nusantara, Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022. Jika biasanya Presiden dan rombongan menggunakan jalur darat dari Balikpapan ke IKN, kali ini Presiden dan rombongan menelusuri jalur laut dengan menggunakan KRI Escolar 871. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke IKN melewati jalur laut yang akan menjadi wilayah transportasi logistik ke IKN. Presiden menyebut bahwa pelabuhan di wilayah tersebut nantinya juga akan dikembangkan untuk transportasi publik. Presiden menyampaikan bahwa sejumlah progres infrastruktur seperti pembangunan bendungan, pengembangan lahan, serta akses jalan berjalan dengan baik. Melihat berbagai progres tersebut, Presiden pun optimistis upacara peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 mendatang dapat digelar di IKN. Sumber: BPMI Setpres. Humas Sekretariat Kabinet. Net 24 Jam mengabarkan. Dan yang paling menarik, tadinya kami tidak berpikir bahwa Bapak Presiden akan hadir sendiri. Ternyata Bapak Presiden sangat antusias untuk langsung bicara langsung dan menjelaskan, mempresentasikan langsung kepada kita, kepada seluruh investor dan dunia usaha. Karena memang kami merasa bahwa ini adalah suatu sejarah peradaban baru. Karena yang selalu saya katakan bahwa ibu kota baru ini adalah simbol Indonesia untuk yang namanya 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, di mana Indonesia menjadi 4 ekonomi besar dunia, yang dimana kita membayangkan apa sih Indonesia ke depan. Nah, bayangannya itu sudah bisa kita lihat mulai sekarang dengan namanya Ibu Kota Negara Nusantara ini. Ya, kalau saya harapannya tentu semua promise-promise-nya ditepati ya. Semua timeline yang memang sudah dijanjikan mungkin sama IKN, sama pemerintah itu tetap on progress dan sesuai dengan timeline. Dan juga ya harus tetap jalan terus ya, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Harapannya itu bisa jadi semangat gitu ya buat teman-teman developer atau investor-investor yang mau support, yang mau investasi di IKN kita gitu ya. Dan mungkin juga boleh terbuka tidak hanya di dalam negeri tapi terbuka juga buat investor di luar negeri gitu. Hutan gitu. Kita pengen, namanya juga kota hutan kan, kota rimba raya, jadi yang itu tetap kita pertahankan. Kalau pemindahan ASN tadi Pak, itu skenario atau skemanya gimana Pak? Ada tahap-tahapannya atau ada skemanya Pak?
Skemanya yang seperti yang sudah gitu. Jadi nanti ada rumah dinas, ada yang bukan non dinas kan. Ya rumah dinas tentunya nggak bisa diperjualbelikan. Itu nanti pasti pakai uang negara masuk ke situ. Tapi juga ada bagian yang misalnya swasta bisa masuk, sehingga ASN itu ada juga yang mungkin pengen beli kan pada saat akhirnya dia ngangsur-ngangsur itu kan dia mau beli, itu bisa juga. Atau ada yang swasta juga. Kalau swasta itu kan dia bangun istilahnya satu kompleks yang multiple uses. Jadi ada komersialnya, ada di situ nanti department store-nya segala macam. Nah di situ ada juga apartemen. Itu Kan bisa ada- dimiliki oleh. Kan ada 4 skenario Pak yang ASN itu. Jadi yang udah ada fix belum yang 4 bakal skenario mana? yang pemindahan ASN yang pertama tuh berapa ribu, Iya. sampai 3.000 sampai 60.000 sama 100.000. Kan kita pokoknya nanti kita cari angka ya yang dimana tadi yang cukup menarik buat swasta untuk juga mempertimbangkan bahwa itu ada daya belinya. Kira-kira gitu. Berapa? Iya. Angkanya kisarannya berapa? Gambaran aja Pak. Kira-kira 200 ribuan nanti penduduknya ya. 200. Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200 ribuan. 2024 besok. 2024. Ya. Oh, iya. Itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, nah ya, kemudian juga pendatang tadi sama 200.000 udah total sama total semua. yang semua, lokal. semuanya. Oh. Iyalah. Kan kita nggak pisah-pisahin kan semua warga IKN kan, gitu. Itu semua dong. Ya, oke ya, sementara itu. Hari ini tadi saya melakukan kunjungan kerja ke IKN dengan Pak Menteri PU dan juga Kepala Otorita, tapi lewat laut. Yang saya juga melihat jaraknya justru lebih dekat kalau lewat laut, dan ini nanti yang akan dijadikan untuk pengangkutan logistik ke IKN yang sementara ini sudah berjalan di lapangan. Saya melihat tadi selain ini yang bendungan untuk nanti air baku di IKN juga bangunan gedung untuk para pekerja sudah mulai disiapkan, kemudian land development untuk kementerian, untuk gedung wakil presiden, untuk gedung presiden, semuanya sudah saya lihat dalam proses persiapan dan juga pembangunan infrastruktur jalan juga sudah dimulai, utamanya yang jalan tol dari IKN ke Balikpapan. Saya kira ini progres yang baik. Kalau progres secara keseluruhan Pak sampai sekarang? Ya nanti bisa kita lihat di bulan Januari, insya Allah, kalau bukan hanya gedung-gedungnya pemerintah, tetapi private sector, sektor swasta, investor, PPP sudah mulai pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita harapkan ini terus bergerak. Ya. Terkait jalur laut tadi Pak, nanti setelah dipakai untuk logistik, apakah ada rencana juga akan digunakan untuk transportasi publik gitu? Sementara memang karena kita pakai dulu untuk logistik, dan nantinya menurut saya di pelabuhan yang sekarang ada ini kan pelabuhan lama, ini akan dikembangkan juga untuk penumpang dan logistik. Ya. Terakhir Pak, terkait rencana upacara 17 Agustus tahun 2024 ya. Ya kalau kerjanya seperti ini saya kira insya Allah bisa. Optimistis ya Pak ya? Ya harus optimis.